Nah, berikutnya adalah dakwaan subsidiar. Kalau tadi dakwaan alternatif, nah ini adalah dakwaan subsidiar. Ya. Dakwaan subsidiar atau berlapis, bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian perihal kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurut, mulai dari tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana terberat dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama. Nah, kalau ini dakwaan subsidiar ini maksudnya yang membedakan dengan dakwaan alternatif tadi, dakwaan subsidiar ini dia melakukan suatu tindak pidana akan tetapi mempunyai unsur tindak pidana yang lain. Contoh misalkan begini, sederhananya. Kita tahu pasal penganiayaan, ya. Tindak pidana penganiayaan. Di dalam tindak pidana penganiayaan itu ada tindak pidana penganiayaan ringan, kemudian tindak pidana penganiayaan berat, kemudian ada tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Nah, dia satu pasal tindak pidana, akan tetapi disubsidiarkan mana tindak pidana yang terbukti. Apakah dia tindak pidana penganiayaan dengan ringan begitu ya, dia melakukan pemukulan tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat, atau dia melakukan tindak pidana dengan penganiayaan berat, dia memukuli seseorang sampai seseorang tersebut mengalami luka berat tetapi tidak sampai mati begitu. Nah, atau yang ketiga, dia tindak pidana penganiayaan sampai dia mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Nah, ini disubsidiarkan, dilapiskan dalam satu tindak pidana yang berdiri sendiri begitu. Contoh lain tentang tindak pidana katakanlah pencurian. Pencurian 362, pencurian 363, pencurian 361 itu berbeda semua. Pencurian pada malam hari, pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, itu yang disubsidiarkan, itu yang dilapiskan. Beda dengan dakwaan alternatif tadi. Dakwaan alternatif tadi, dua tindak pidana yang berbeda disandingkan dikarenakan belum dapat diketahui tindak pidana mana yang tepat untuk mendakwa seseorang tadi. Begitu. Kalau ini sudah jelas tindak pidananya, yaitu tindak pidana contohnya penganiayaan. Apakah penganiayaan ini disebutkan atau dapat didakwakan dia sebagai penganiayaan berat, penganiayaan ringan, atau penganiayaan yang mengakibatkan nyawa orang meninggal dunia? Itu dakwaan subsidiar. Ini contoh dakwaan subsidiar. Lapisan dakwaan disusun secara berurut. Primernya pembunuhan berencana. Subsidiarnya dia melakukan pembunuhan. Lebih subsidiarnya penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang. Lebih subsidiar lagi penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang. Lebih subsidiar lagi penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang. Nah, ini merupakan satu tindak pidana yang berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai unsur-unsur pidana yang dapat ditentukan dan dapat dilapiskan berdasarkan akibat hukum yang dilakukan seseorang tersebut berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan. Selanjutnya, dakwaan kumulatif. Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Nah, ini perbedaannya dengan dakwaan subsidiar tadi. Kalau subsidiar tadi dia satu tindak pidana berdiri sendiri, akan tetapi dilapiskan berdasarkan tindak pidananya tadi itu. Karena kan penganiayaan atau pembunuhan itu kan pasal tunggalnya itu ada. Pasal tunggalnya itu 340 begitu kan. Mohon maaf, 338. Nah, pembunuhannya itu rupanya direncanakan 340 begitu. Nah, itulah yang disubsidiarkan, itulah dilapiskan. Nah, kalau kumulatif ini berbeda. Dia mempunyai beberapa tindak pidana dalam suatu peristiwa hukum pidana. Dia mempunyai beberapa pasal yang dia langgar
ketika dia melakukan suatu peristiwa tindak pidana. Misal, yang pertama dia membunuh, kemudian yang kedua dia mencuri, kemudian yang ketiga dia memperkosa. Nah, 3 tindak pidana ini berbeda dengan satu sama lain. Pasal pembunuhan, pasal pencurian, pasal pemerkosaan, semua dia ambil. Begitu. Semua dia lakukan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Nah, ini disebut dengan dakwaan kumulatif. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah dakwaan kombinasi. Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalisasi yang semakin variatif, baik dalam bentuk jenisnya, dalam bentuk modus operandinya. Kemudian kombinasi gabungan dakwaan tersebut terdiri dari atas dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidiar. Begitu. Jadi dikombinasikan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidiar. Begitu. Dakwaan kombinasi atau gabungan. Yang pertama itu primernya pembunuhan berencana. Subsidiarnya pembunuhan biasa. Lebih subsidiarnya lagi penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang. Kemudian masuk ke keduanya, perampokan dengan kekerasan. Ketiga, pemerkosaan. Nah, ini dia gabungkan. Yang kesatu ini adalah dakwaan yang berbentuk subsidiar. Kedua dan ketiga merupakan dakwaan alternatif. Kombinasi. Nah, yang pertama dia, di dalam dakwaan yang kedua ini dia merupakan perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Kemudian yang ketiga pemerkosaan. Begitu. Tiga-tiganya ini berbeda dan berdiri sendiri. Demikian. Nah, pembahasan kita tentang bentuk-bentuk surat dakwaan ini lebih spesifik saya jadikan sebagai video pembelajaran agar kita semua, Anda semua dapat memahami bagaimana bentuk-bentuk surat dakwaan. Ini berkaitan dengan berkas perkara yang Anda semua tangani. Nah, di dalam berkas perkara Anda tersebut, Anda sudah dapat mengkaji, Anda sudah dapat menganalisa bagaimana sebenarnya bentuk surat dakwaan yang ada pada berkas perkara yang Anda pegang. Begitu. Nah, jadi tujuannya adalah agar Anda semua bukan hanya berperan menjadi seorang jaksa atau menjadi seorang hakim atau pengacara dan seterusnya, akan tetapi Anda lebih menguasai tentang substansi daripada pembahasan berkas perkara yang Anda pegang, yang akan kita praktekkan dalam pertemuan yang berikut. Demikian pembahasan hari ini, atau demikianlah video pembelajaran hari ini. Nah, setelah video pembelajaran ini Anda tonton, saya akan memberikan tugas yang saya tuangkan di dalam e-learning Anda semua. Nanti di sana Anda baca apa tugasnya, kemudian Anda kerjakan. Nah, itu merupakan nilai tugas. Mohon maaf, sekali lagi saya ulangi, bukan tugas, akan tetapi kuis. Nah, itu merupakan ada komponen nilai terhadap kuis. Saya akan berikan pertanyaan kepada Anda mengenai materi saya hari ini. Kemudian Anda jawab kuis tersebut, merupakan komponen nilai di dalam pembelajaran kita. Jadi wajib Anda ikuti, wajib Anda jawab kuis yang akan saya berikan setelah video pembelajaran ini Anda tonton. Demikian video pembelajaran hari ini. Saya harapkan Anda dapat mengulang, saya harapkan Anda dapat menonton, kemudian Anda mengerti. Apabila Anda tidak paham, boleh tanyakan langsung sama saya. Nah, materi hari ini juga akan saya masukkan di dalam e-learning Anda sebagai bahan pembelajaran Anda untuk dapat menjawab soal kuis dan juga soal UAS dan bahkan OTS nantinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.